Sektor 12 bukan organisasi yang baik. Wahab is back, welcome back to Galuh Arya. Jadi di video kali ini gue kedatangan tamu nih. Bukannya kedatangan tamu, gue yang datengin sih. Jadi ini banyak banget sih di daerah gue, banyak yang membahas tuh Jackmania Sektor 12. Bahkan di sosial medianya pun ya mungkin banyak yang kepoin lah kasarnya gitu ya. Tapi ini di Sektor 12 ini tuh menurut gue membingungkan sih bang. Membingungkan tuh dalam artian di dalamnya tuh apakah organisasi ini tuh emang bener-bener ada atau enggak? Soalnya gue ngeliat di IG nih nggak ada sama sekali itu anggota-anggotanya. Apakah nggak boleh posting atau gimana gitu? Ya kalau apa ya, kayak peraturan tertulis mah nggak ada Sektor 12. Iya. Soal harus bagaimana anggotanya, terus apa ya, kayak menontonnya bagaimana, posting-posting di sosial media gimana, nggak Ada ya. Tapi memang apa ya, kebanyakan sih dari anggota emang nggak seneng dipublish. Gitu, nggak senang dipublish, nggak seneng apa yang kurang suka lah kalau dilihat sama orang, dikenal sama orang tuh kurang suka. Kayak gitu, karena jadi kayak ngebatasin gerak. Ya namanya manusia lah, ada perbuatan salahnya pasti. Iya. Menutupi itu ya di pasti, situ. Itu pasti nanti akan berimbas ke organisasi. Makanya ya dari apa ya, dari cara main sosial medianya pun emang berusaha nggak menampilkan identitas. Gitu. Tapi dari anggota Jackmania Sektor 12 tuh resmi nggak sih bang? Kayak ya kan di Jack Tours ada kartu tanda anggota resminya gitu kan? Itu emang harus punya atau gimana? Dulu pernah sempat kepikiran Sektor 12 itu punya adika tersendiri lah, gitu kan, sebagai tanda bahwa anggota itu seperti itu emang anggota Sektor 12. Cuma ngelihat efek jangka panjangnya sih. Jadi ya udahlah kita tanpa identitas gitu kan. Cuma kita resmi berkati Jackmania. Gitu. Cuma untuk sebagai penanda dia anggota dari Sektor 12 atau bukan, itu memang hanya kita doang yang tahu. Oh iya. Gitu. Dan yang make kaos Sektor 12 pun belum tentu dia anak Sektor 12. Karena memang Sektor 12 tuh ada kaos khusus anggotanya, iya. Ada kaos untuk jualannya lah. Ada umum buat merchandise umumnya ada yang merchandise khusus anggota Sektor 12 saja. Kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, kan Jackmania Sektor 12 tuh memang kayak gimana ya, kayak primnya The Jackmania di Jakarta gitu kan ya. Tapi kalau misalkan sekarang ya di ibaratnya no face no name gitu ya, identitas ada tapi nggak mau ngeliatin perorangan. Nah pasti dong ada apa ya, ada anggota Jackmania Sektor 12 nggak cuma di Jakarta, ngedengar sih gitu. Itu emang benar-benar ada atau cuman kayak wah gua kayak kan Sektor 12 juga pernah bikin baju umum ya, takutnya kan ada yang beli terus dipakai di daerah sana terngakunya gitu bahwa Jackmania Sektor 12 tuh ada di luar Jakarta. Itu emang benar-benar ada atau dibuat-buat aja gitu? Gini, soal anggota Sektor 12 yang ada di luar kota, itu berawal memang dari mereka membeli merchandise umum, gitu kan. Cuma begitu mereka akhirnya kenal, intens berhubungan di sosial media, langsung via telepon, WhatsApp juga gitu kan. Akhirnya mereka menawarkan diri lah, mereka tertarik lah untuk menjadi bagian dari Sektor 12, dan hanya beberapa dari mereka gitu. Perbandingannya dari 10 yang keterima mungkin cuma 3 gitu. Jadi ada emang ada seleksinya lah. Ada seleksinya, cuma alami, nggak ada seleksi khusus bagaimana nggak? Ada seleksi alami aja sampai mereka akhirnya merasa gitu hari demi hari akhirnya mereka merasa bahwa ya gue bagian dari Sektor 12 gitu kan. Dan begitu mereka merasa itu, ya dari Ani cuma bilang ya lu mesti jaga peraturan nggak tertulis kita,
mesti jaga adab yang nggak tertulis Iya. gitu kan, tapi lo harus bisa praktekin itu di dunia nyata gitu kan, nggak bisa sembarangan. Begitu lo udah merasa bagian dari sektor 12, begitu lo bertindak sebagai supporter, lo nggak bisa sembarangan gitu, nggak bisa sembarangan karena efeknya nanti akan dilihat bahwa organisasinya, Iya benar. bukan ke elunya nanti efeknya, ke organisasinya. Cuman kadang salah satu bikin kesalahan kan semua yang kena gitu ya. Benar. Iya. Benar. Untuk aliran kayak kan sekarang banyak banget ya, makin zaman tuh ya dari style atau gaya menonton di stadion langsung gitu. Ini kah alirannya kasual kah, hooligan kah, atau ultras gitu. Sektor 12 tuh lebih kemana sih gitu? Kalau aliran untuk mengikut Iya. yang udah ada tadi gitu, yang tadi Galuh sebutin tadi, enggak secara khusus enggak gitu. Tapi lama-lama karena memang berjalan waktu gitu kan, berjalan waktu dan apa ya, akhirnya jadi identik dengan salah satu. Anda nggak bisa nyebut Iya. di antara yang Paham, tadi, komunitas yang tadi, organisasi yang tadi. Cuma akhirnya di mata orang luar, sektor 12 ini identik dengan ini, dengan salah satu. Iya. Seperti Jadi emang itu. diakui sama orang lain. Gitu. Jadi bukan karena mengakui bahwa sektor 12 begini, Iya. begini, enggak. Oh, enggak. Mereka yang akhirnya melihat, mereka memperhatikan setiap ada pertandingan, gitu, setiap ada nobar segala macam, sektor 12 tuh atributnya tuh seperti ini, Iya, gitu, iya. dari warna merchandise-nya, dari warna atributnya gitu kan, sampai akhirnya mereka menganggap bahwa sektor 12 seperti ini deh, atau Iya. bagian dari ini lah gitu. Dan itu udah ada beberapa kali yang dibantah, dan itu yang dijelasin bahwa sektor 12 bukan bagian dari salah satu atau berkredit ke salah satu, enggak. Kalaupun kalian orang-orang di luar, kawan-kawan yang di luar melihatnya sektor 12 mengarah ke arah salah satu Iya. komunitas supporter atau organisasi supporter, ya itu kebetulan aja, itu nggak disengaja. Itu penilaian orang aja gitu ya. Jadi kalau sektor 12 melakukan kesalahan, anak anggota, kawan-kawan sektor 12 melakukan kesalahan, ya murni ke sektor 12 aja. Nggak ada karena kiblatnya ke sini, karena kiblat, nggak ada. Gitu. Tapi dari semua komunitas tadi yang tadi Galuh sebutin itu, sektor 12, aneh pribadi nganggapnya itu guru. Itu guru, itu panutan-panutan terbaik yang ya kita ngambil positifnya. Kita ngambil positifnya aja. Untuk hal-hal di luar yang itu kita nggak. Terus kan kalau misalnya ini nggak bisa nyebutin awal berdiri ya, makin sekarang makin kesini kayaknya sektor 12 itu emang bener-bener kayak tertutup banget gitu kan. Setiap bang ya di sini Galuh juga nggak bisa ngomong bang berdirinya kapan, kan bang Sam nggak mau nyebutin juga itu. Jadi Galuh nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa diharuskan menjawab ya. Cuman yang jadi pertanyaannya, kok bisa menyebar luas gitu. Terus dari pertama kali berdiri sampai detik inilah, Jackmania sektor 12 tuh ada di beberapa titik sih. Di beberapa titik maksudnya gimana? Dari luar Jakarta aja. Kalau Jakarta udah jelas kan ya sekian. Ini yang dari luar Jakarta yang benar-benar ikut ke kita gitu, ke sektor 12 gitu. Yang pasti di salah satu provinsi lah di Pulau Sumatera ada. Sumatera. Gitu. Itu yang di luar Pulau Jawa ya. Iya. Di Pulau Jawa. Lalu ada yang di wilayah Indonesia Timur tuh, di Ambon. Oh Ambon, sampai Ambon. Itu ada kan. Ada di Bali. Di Bali ada. Nah kalau untuk Jakarta ya sekitar Jabotabek sih. Kalau untuk di Jabotabek ya paling banyak sih. Paling banyak. Itu ada di sana semua mereka dan ya mereka sampai sekarang mereka masih menjaga tradisi sih. Ada Iya. tradisi bahwa ya jadi anggota sektor 12, jadi bagian dari sektor 12 ya memang harus siap tanpa publish gitu. Terus dari ini nih bang, kalau misalkan kan dari luar Jakarta ya, semua organisasi kan pasti ada aturan kan. Dari misalkan kita kumpul atau gimana semuanya. Nah ini abang tuh bisa gimana ya? Kayak gimana ya? Ya merangkulnya gimana sih tuh bang? Kan ibaratnya yang dari Sumatera tuh tadi bilang, dari Ambon. Kan mereka tuh kayak nggak cukup waktu untuk jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk membahas organisasi, ya kan? Itu abang cara ngatasinnya gimana nih? Biarkan orang Jakarta pun pasti ada pro dan kontra dong.
kok orang yang di luar Jakarta enak banget, nggak perlu kopdar, nggak perlu ini itu gitu kan. Nah itu kan itu salah satu stigma buruk orang lain kan, pandangannya ke situ. Nah yang jadi pertanyaan saya tuh, ya bagaimana tuh bisa merangkul agar semua anggota sektor 12 itu satu pemikiran gitu, satu tujuan. Ya kalau untuk di luar Jakarta sih nganggapnya kawan aja sih. Awalnya kawan. Oke, mereka berawal dari membeli merchandise di sektor 12. Tapi setelah transaksi jual beli itu mereka intens lah berhubungan gitu kan, WA, ngechat di sosial media, sampai akhirnya mereka merasa bagian dari kita, dan ya kita nggak mereka kawan, saudara gitu kan, saudara. Dan untuk akhirnya mereka tadi peraturan tadi gitu kan, itu mereka tuh seperti yang merasa ketemu gitu loh, merasa ketemu yang saudara sama Jackmania yang peduli sama mereka. Entah alasannya kenapa, entah sih gitu, alasannya apa mereka merasa seperti itu, atau mungkin di wilayah mereka merasa terjadi sesuatu atau apa. Ya berjalan gitu aja sih, akhirnya berjalan begitu aja. Dan terus terang aneh kaget karena nggak menyangka kalau sambutan mereka terhadap sektor 12 tuh kayak gitu, gitu loh. Karena mau berawalnya cuma iseng-iseng doang sih kan, iseng-iseng membentuk sektor 12 segala macam, akhirnya sambutannya di luar dugaan dan mati positif. Jadi kesimpulannya emang ya yang di luar dari Jakarta tuh emang nggak di spesialin juga ya, jadi enggak spesial gitu, karena ya kita tahu lah jarak mereka jauh, mereka butuh ongkos gitu, mereka butuh ongkos segala macam. Cuma karena mereka merasa saudara, hal itu kita nggak masalahin gitu loh. Yang penting terjalin komunikasi yang baik aja gitu kan. Iya, tujuannya sih menjalin silaturahmi sama Jackmania aja gitu. Akhirnya mereka merasa bagian dari sektor 12, itu hal positif yang kita dapat. Kalaupun mereka nggak merasa seperti itu, ya udah sih, kita kan sama-sama Jackmania aja silaturahmi gitu aja. Jadi nggak ada keharusan untuk mereka datang ke Jakarta ikut kopdar, ikut begini, akhirnya mempunyai hak yang sama. Enggak. Adil kan bukan berarti sama rata. Iya benar. Adil itu sesuai porsinya aja gitu aja. Yang Jakarta bisa ngumpul bareng kopdar, ya ayo. Yang Jabodetabek bisa ngumpul kopdar, ayo. Yang di luar karena terkendala berbagai macam tadi, ya udah, cuma tetap berlaku adil aja. Begitu mereka mau datang, silakan gitu ya. Mereka nonton bola di Jakarta, ya ayo kita bantu. Berarti kayak No Place No Name tuh kayak sekarang mah jadi kayak tradisi ya, kayak akhirnya jadi tradisi. Akhirnya jadi tradisi seperti peraturan tapi tidak tertulis, tapi harus ditaati gitu kan. Karena tadi imbasnya ya silakan sih kasar organisasi lain, komunitas lain punya prinsipnya masing-masing gitu kan. Bagaimana punya peraturan internal terhadap anggotanya, bagaimana cara berorganisasinya, berhubungan dengan pihak luarnya, ya masing-masing. Itu daerah otonom masing-masing organisasi. Itu yang Anda dapat dulu. Gitu. Saling menghargai aja jadinya. Jadi ya nggak usah ngiri sih. Yang anggota sektor 12 yang akhirnya nggak bisa dipublish, nggak dikenal orang. Itu resiko. Setiap keputusan ada resikonya. Iya benar. Kalau pengen ngambil keputusan gak ada resikonya, ya aduh, nggak usah jadi supporter gitu kan. Supporter kan keras hidup. Tapi ada gak sih kayak dari sekumpulan orang, ini kita nggak menuju ke salah satu ya, cuman kan dari setiap aliran ini nih ya, kayak sektor 12 ini tuh anti banget nge-publish sesuatu itu. Ada nggak sih kayak orang-orang kan bilang kita semakin tertutup, orang-orang makin mencari. Itu apakah emang benar-benar tugasnya begitu, ataukah kan bisa dibilang, ada gak yang bilang ini sektor 12 tuh nggak mau dilihat sama orang karena emang pengen pansos aja, pengen dicari. Apa gimana? Enggak sih. Enggak ada sama sekali. Enggak ada, karena emang tujuan apa ya? Emang nggak ada, pertama nggak ada niat untuk nggak dipublish, gitu kan? Itu berjalan waktu aja. Jadi kita nggak ada akhirnya begitu itu berjalan pun nggak ada harapan biar aja deh kita nggak dipublish gitu kan, kita tertutup dari publish sosial media misalkan gitu kan. Ya apa ya, akhirannya
ya itu harus diterima gitu lah, harus jadi yang ya udah jalanin. Yang penting mah satu Akhirnya dianggap sama orang pengen dicari, pengen itu biarin gitu. Gini, setiap orang punya isi hati masing-masing, iya. pola pikir masing-masing, sudut pandang masing-masing, persepsi masing-masing terhadap sesuatu. Apa yang dia lihat, apa yang dia amati, silakan. Iya. Gitu loh. Kita nggak bisa menyetir pola pikir mereka, bagaimana mereka punya prasangka, kita nggak bisa. Tujuan kita apa yang harus kita lakukan apa, ya udah kita baik aja sebagai supporter, berjalan dengan baik aja sebagai supporter. Kalau emang punya hal-hal baik dari organisasi kita, ya udah bagi-bagi aja. Kalau akhirnya dianggap pansos, bagaimana sengaja dicari, biar aja, itu sih omongan orang, ngapain, itu aja. Nah, kan saya kan orang Sunda asli ya, orang Sunda asli. Apalagi kan kayak kalau kita flashback ke belakang kayak rivalitas kita tuh wow banget ya, sesama ya tetangga lah atau gimana. Nah ini Galung nggak nanya Jackmania sektor 12 yang di Jakarta, ini yang di luar. Ini pesan-pesan untuk Jackmania sektor 12 yang di luar nih, karena misalkan dari nonton atau pulang nonton kan pasti ada gesekan atau gimana. Ini pesan-pesannya biar apakah harus gimana gitu, apakah harus ya udah daripada lu nonton bola bahkan kehilangan nyawa lebih baik gak usah, atau kan misalkan yang membangkang lah. Itu pesan-pesannya buat Jackmania sektor 12 yang di luar aja, yang di luar Jakarta. Ya bersikap yang baik dan benar aja udah. Itu sih intinya, itu gitu loh. Pengaplikasiannya ke dunia nyata ya jalin silaturahmi sama supporter yang ada di situ gitu loh. Kalau kita nyebutnya sohbil wilayah lah gitu kan. Ya ente kadang-kadang ente kan. Iya. Ya gitu maksudnya. Ya jangan silaturahmi sama yang punya wilayah, sama yang supporter asli situ. Kalau emang beda sampai akhirnya nimbulkan rivalitas dari yang positif sampai yang negatif, ya jangan sampai gitu loh. Jangan sampai jalan silaturahmi itu tujuannya itu gitu loh. Rivalitasnya ya udah positif aja. Jangan sampai malah jadi beradu fisik segala macam gitu kan. Dan tadi Anda bilang bersikap baik, bener, jaga adab, jangan mentang-mentang gitu, iya. Gitu aja. Jangan mentang-mentang, karena kalau ngomong orang asli ya sama-sama orang asli. Iya. Kan cuma beda klub idola. Bener. Beda kiblat supporter lah, kalau kita nyebut kiblat ya gitu kan. Kalau kita bisa minjem bahasa kiblat tuh ya beda kiblat gitu kan kasar. Beda komunitas supporter, yang satu ini nyadar di situ sih gitu. Nyadar di situ, toh di luar begitu ya istilahnya kasar, begitu lepas merchandise kan kawan. Iya. Jadi selama ini emang belum ada tuh kasus-kasus kayak ibaratnya ya perkelahian antar supporter. Ada. Dulu lagi pernah sektor 12 adalah beberapa anggota di wilayah Jawa Barat gitu kan. Mereka tuh sebelum berangkat bahkan udah khawatir gimana pulang. Pasti. Gitu kan. Iya. Cuma salah Anda bilang ya udah lu niatnya apa nonton bola? Insya Allah nggak ada apa-apa. Begitu lu keluar stadion, pulang ke rumah lu tujuannya apa sih? Mau pulang, mau istirahat gitu kan. Lelah lah setelah dukung persayangan gitu kan. Ya udah tujuan lu pulang. Perkara ada yang mengganggu selama mereka nggak mulai duluan dan akhirnya mereka membahayakan diri lu lah kan, ya lu nggak usah hirauin gitu kan. Lu respon tindakan mereka yang membahayakan, jika membahayain ngebahayain diri lu baru respon. Cuma kalau enggak udah bodo amat gitu kan, mau dikatain udah. Intinya kita fokus sama tim kesayangan kita ya. Berani bukan berarti menantang berarti ya. Kalau emang Persija datang ke lagi main di Jakarta atau Bekasi, ya tujuan lu dari rumah ya nonton. Perkara ada yang ngomongin ngatain lah udahlah. Ngapain di apa ya di Emang beda. di hirauin lah iya, kan dikeluarin gitu kan. Iya, setiap manusia punya tingkat emosi, punya tingkat kesabaran. Manajemen mengelola emosinya bagaimana, iya, tapi seberusaha mungkin ya jangan diladenin gitu.
kalaupun ngeladenin karena dia yang mulai duluan gitu loh. Jangan lu yang mulai duluan gitu. Kalau lu yang mulai duluan, gua pun Iya. akan bereaksi terutama ke lu gitu loh. Bukan ke rivalitas ya. Bukan ke lawan gitu kan. Ya ngapain kan gitu. Karena kan yang mulai lu. Ngapain gua menegur pihak lawan kan enggak. Ini untuk kedepannya nih Bang, sektor 12 tuh gimana ya? Bakalan berjalan teruskah seperti ini ataukah ada perubahan-perubahan gitu untuk kedepannya? Ya akan berjalan seperti ini sih. Terus-terusan kayak gini lah ya. Akan Selagi masih baik gitu. Akan seperti ini dan tepatnya mungkin selagi masih baik ya. Iya. Akan berusaha. Akan bisa. Kalau yang Gini, sektor 12 bukan komunitas yang baik. Kalau benar-benar mutlak dibilang baik, bukan. Sektor 12 bukan komunitas yang baik. Sektor 12 bukan organisasi yang baik. Sektor 12 adalah komunitas yang berusaha tetap belajar, tetap berjalan di hal-hal yang baik. Itu aja. Tanpa tujuan apapun dan pengakuan enggak. Nonsen. Enggak peduli. Kalau slogan khususnya ada nggak sih? Slogan khusus dari organisasi? Ada, datang untuk Persija. Datang untuk Persija. Datang Ini, Persija. kece. Itu dia makanya tadi yang kalau dikaitin Iya. sama yang tadi kawan-kawan dari luar, ya itu aja udah. Oh itu tuh Datang istilahnya Persija, banyak lah datang untuk pokoknya. Persija, maknain aja itu. Gitu. Pahami aja itu. Lu datang untuk Persija, kalau bertambahin ya pulang untuk istirahat, udah gitu aja. Lu untuk pulang Ya ke iya rumah, ngapain nonton gitu. terus stadion ini. Lu nggak mungkin kan, gitu. Diusir iya lo gitu kan, kayak gitu. Cuma itu tadi slogan datang untuk Persija. Ya kalau cuma dibaca 3 kata, tapi maknanya itu dia. Bukan hanya Gitu. sekedar slogan biasa berarti. Ada Makanya makna jarang tersendiri. terdengar anggota-anggota sektor 12 kasih berselisih berkonflik sama Kualitas lah. dia masuk ke dalam Ah, rivalitas gitu, enggak, karena emang ya udah gitu. Kalau nggak usah nyari masalah gitu loh. Toh lu datang untuk Persija udah gitu aja. Lu Sebenarnya- pulang pun ya udah. iya sebenarnya kan ini banyak banget nih pertanyaan, emang kan durasinya juga enggak. Ini lagi naik nih adrenalin. Iya nih. Gimana nih? Muncul kan tadi Mudahan nih. sebelum kita Udah briefing nih, kan. saya mau dorong gerobak nih. Hah? Nah, tadi sebelum kita take kan bilang ya, nggak mau nyebutin anggotanya siapa, berapanya anggotanya, tapi sektor 12 memang ada, ya kan? Ada. Itu berarti nggak usah disebutin lah. Cukup kita aja yang, tapi di konten saya ini Bang, di channel saya ini ya, biasanya kalau misalkan tutup segmen itu kayak ada kata-kata mutiara. Kan ini kita konteksnya ke supporter dong, ke supporter ya. Ada gak kata-kata mutiara untuk supporter-supporter di luar sana, khususnya yang di luar Jakarta? Ada nggak? Kalau Andi boleh minjem istilahnya Bung Peri pernah bilang Persija adalah tujuan, Iya. Jackmania adalah jalan.